Halo, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Berita hangat ya, Kang Deddy Mulyadi resmi menonaktifkan Kepsek SMAN 6 Depok ya. Pasalnya dia ngeyel gitu kan. Setelah diberi himbauan sama Kang Deddy Mulyadi, tetap aja dia berangkat dari tanggal 17 sampai nanti tanggal 24 ya kalau nggak salah sepulangnya. Karena menurut Kang Deddy, penerapan makna studi tour bisa dilakukan di berbagai tempat di Depok tanpa membebani finansial orang tua murid. Dan saya rasa juga ini sangat membebani ya, dengan kisaran harga 3,4 juta ya, belum lagi jajan. Wah, ini benar-benar menguras ya, buat saya sih menguras ya. Dan Kang Deddy juga menyampaikan sampah di Depok menjadi masalah besar. Itu bisa menjadi rangkaian studi di mana anak-anak jurusan biologi atau IPA bisa menggunakan metodologi bakteri mengurangi sampah dengan menggunakan R4 ya. Dan kenapa pihak sekolah masih tetap kukuh ya untuk memberangkatkan 300 lebih anak siswa untuk studi tour? Mereka berdalih pihak sekolah menggelar rapat darurat ya. Dalam rapat tersebut pihak sekolah mengklaim mendapat persetujuan dari para wali murid dan komite sekolah untuk tetap memberangkatkan siswa studi tour, dan pihak sekolah juga mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait hal ini. Siapa Dinas Pendidikan Jawa Barat? Mungkin perlu diusut juga ya. Oke, seperti apa videonya? Kita langsung cek videonya. Ini yang paling penting, hari ini saya mengeluarkan perintah untuk melakukan nonaktif pada kepala sekolah di salah satu kepala sekolah di Depok. Karena siswanya pergi ke Bali. Padahal sudah ada surat edaran PJ Gubernur yang melarang anak-anak sekolah itu bepergian, pelesir di luar Provinsi Jawa Barat. Untuk itu pelantikan ini adalah momentum kita untuk meluruskan kerangka pemahaman yang disebut dengan efisiensi. Karena selama ini efisiensi dipahami sebagai motong anggaran. Tetapi di Jawa Barat itu efisiensi bukan motong anggaran. Efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat. Belanja hura-hura menjadi belanja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya misalnya dalam waktu 1 bulan sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan realokasi dengan tim transisi yang dibentuk oleh Pemprov Jabar. Saya sendiri tidak membentuk tim transisi. Dan tim transisi Pemprov Jabar terdiri dari 11 orang, diketahui oleh orang bernama Deddy Mulyadi, dan rata-rata pejabat eselon 3, bukan eselon 2. Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan mata anggaran yang dirubah dari belanja tidak penting menjadi belanja penting itu, dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, itu per tadi malam, itu bisa mencapai 5,5 triliun. Dan kita berharap bisa mencapai angka 6 triliun dalam waktu 2 hari ke depan sambil mengikuti kegiatan retreat di Magelang. Dari anggaran tersebut kami akan merubahnya menjadi apa? 1. Belanja ruang kelas baru sekolah SMA di Jawa Barat dari angka 60 miliar kami rubah menjadi 1,2 triliun. Yaitu membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru. Kemudian juga kita ingin juga membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam 2 tahun ke depan. Karena kebutuhan masyarakat Jawa Barat untuk sekolah, ruang kelasnya disiapkan oleh pemerintah provinsi 4,2 triliun. Dan itu akan kami capai dalam waktu 2 tahun, 2026 dan 2027. Yang kedua, merubah belanja infrastruktur jalan. Dari 600 miliar dirubah menjadi 2,4 triliun. Karena tidak mungkin investasi berkembang kalau infrastrukturnya tidak memadai. Kemudian juga kami merubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin karena Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tidak punya listrik. Anggarannya dari 20 miliar kami rubah menjadi 350 miliar. Kemudian kami ingin menyelesaikan kemiskinan dengan merenovasi rumah warga miskin dengan angka 40-50 juta per unit rumah. Maka angka belanjanya dari 20 miliar berubah menjadi insya Allah mencapai 120 miliar. Ada peristiwa di mana salah satu sekolah di Depok kelihatannya ngotot dan bahkan pergi anak-anaknya untuk piknik ke Bali. Nanti nginep dari satu tempat ke tempat lain. Ya saya sih tahu bahwa itu sebelumnya sudah direncanakan dan kita tidak akan fokus hanya pada itu.
Tetapi kita ingin melihat sekolah-sekolah itu transparan dalam pengelolaan keuangannya, akuntabilitasnya. Ada 2 sekolah yang saya kunjungi dan 3 sekolah sebenarnya, SMA 4 Karawang, SMA Negeri 7 Cirebon, dan dari berita SMA Negeri 6 Depok. Saya ingin coba untuk diaudit saja sekolah-sekolah tersebut. Sudah benar nggak sih pengelolaan keuangannya? Ada nggak sih pungutan-pungutan yang di luar ketentuan pemerintah? Ini saya ingin coba menghubungi sekretaris daerah. Bagaimana langkah-langkah yang dibuat? Siap, Pak Gub. Pak Sekda, kan yang SMA Negeri 6 Depok itu merupakan salah satu yang akan menjadi sampel kita. Benarkah pengelolaan keuangan di sekolah itu? Kemudian apakah ada pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan? Walaupun komite sekolahnya mengatakan bahwa orang tuanya sangat mampu, bayar 3,4 juta ke Bali juga nggak ada masalah. Saya ingin lihat fakta di lapangannya. Pak Sekda sudah kirim ini nggak, auditor? Kemarin kami sudah kirimkan auditor untuk memotret secara umum, belum kedalaman, tapi sudah diidentifikasi pelanggaran-pelanggaran seperti yang malam dilaporkan, sudah dilaporkan oleh inspektorat, dan rencana setelah pemberhentian sementara, auditor akan dikirimkan kembali untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Pak Gub. Oh, jadi yang pertama auditornya sudah ke sana. Nah, ketika auditornya sudah ke sana, auditor menemukan apa? Yang pertama pelanggaran terhadap surat edaran gubernur, tidak boleh keluar Jawa Barat. Oh, ada surat edarannya sebelumnya itu? Ada, Oh. ada dari Pak Gubernur. Pada saat itu bulan Mei Tahun 2024. Oh, Mei 2020. Waktu ada kejadian, Oh. iya, waktu itu ada kejadian Yang di Subang, di Ciater, Ya. waktu itu di Depok, Ya, betul. mobil yang betul. aksesorisnya palsu itu, Ya, kemudian remnya bolong, kemudian mengakibatkan Terus, siswa STM meninggal. ya, dan kami langsung membuat surat edaran Pak Gubernur ditandatangani tidak boleh keluar dari Jawa Barat. Pak PJ ya waktu itu ya, Pak PJ. Pak PJ Oh, sudah. jadi Pak PJ Kemudian membuat setelah- edaran, sebentar dulu. Pak PJ membuat edaran bahwa piknik itu tidak boleh keluar dari Jawa Barat. keluar Jawa Barat, Mhm. mengoptimalkan destinasi yang ada di Jawa Barat dalam rangka edukasi siswa. Kemudian tanggal Februari, Mhm. ya, Kepala Dinas membuat surat edaran susulan menindaklanjuti menekankan surat edaran Pak PJ 2 itu Sob. Oh, 4 Februari sudah ada surat edaran susulan. 14. Oh, 14 Februari. Susulan dari Kepala Dinas Pendidikan mengingatkan kembali ke kepala sekolah. Berarti 14 Februari itu kemarin. Ya, belum lama. Berarti yang bersangkutan kan 2 aturan itu dilanggar yang sudah menderang di dalam PNS. Di situ melaksanakan kebijakan. Nah, jadi dia melanggar PP tentang disiplin PNS. Oh ya, itu artinya mengabaikan surat edaran gubernur dan surat edaran kepala dinas pendidikan. Nah, itu dari sisi aspek wisata. Kalau dari sisi pengelolaan pendidikannya, ada nggak sih misalnya pungutan yang di luar ketentuan? Nah, ini yang belum didalami, itu yang rencana akan didalami dalam pengawasan dengan tujuan tertentu. Kita akan sampai ke sana sampai. Oh, jadi bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Barat akan memeriksa sekolah tersebut apakah ada pengelolaan keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya itu. Oke. Nah, kemudian dalam proses pemeriksaan inspektorat ini kepala sekolahnya dinonaktifkan dulu sementara. Nonaktifkan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Dan ini juga pesan saya, nanti begitu saya besoklah di kantor kita buatkan juga surat tugas ke inspektorat, ya kan, untuk memeriksa sekolah-sekolah yang dalam sorotan, terutama yang walaupun itu bukan kewenangan kita ya,
terutama pengelolaan PIP, Pak, karena PIP ini dianggap bermasalah di dua. Satu, yang menerimanya bukan yang berhak, yang keduanya seringkali ada potongan atau penggunaan uang bukan peruntukan untuk kepentingan PIP itu sendiri. Hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi. Nah, ini kan salah satu bagian yang akan kita benahi. Dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektor untuk memeriksa apakah sekolah itu ada tuntutan di luar ketentuan atau tidak. Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen itu pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Karena kan isu PIP, isu pungutan, studi tour itu menjadi isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat. Buat nanti di lepas tidar ini udah dipersiapkan naik apa gitu Kang dari Jawa Barat? Oh ya, saya kan kebetulan besok pagi ada serah terima jabatan dulu karena waktunya sangat terbatas. Dengan seluruh bupati wali kota yang dilantik, 26 bupati wali kota yang dilantik, kita pergi ke Magelang. Kebetulan kita akan naik pesawat angkatan udara gitu. Dari Husen ke Magelang, kan bisa tuh, gitu, dibantu lah. Karena kita waktunya terbatas, nggak mungkin naik pesawat. Ya ikut semuanya 30 orang.